Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Frans Praba, dokter gigi bedah mulut Semarang. Hari ini saya akan mengulas tentang kasus yang saya tangani mengenai pemasangan dental implan dengan penambahan cangkok tulang atau graft. Pasien pria berusia sekitar 62 tahun datang ke klinik dengan keluhan crown atau bridge yang lama goyang. Setelah diamati, yang goyang adalah pasak dari gigi depan atau geram kecil. Kemudian yang saya lakukan adalah melakukan pemotongan dari crown yang tidak terpakai dan mencabut gigi yang sudah rusak. Setelah 2 minggu, pasien saya datangkan dan saya melakukan pemasangan dental implan atau tahap 1 dari implan. Tahap 1 ini saya akan memasang fixture atau skru dari implan ditambah dengan cangkok tulang. Setelah cangkok tulang atau graft terpasang, dilakukan pemberian membran. Setelah membran, dipastikan bahwa gusi harus rilis atau tidak tegang pada saat penutupan. Gusi ini harus mengcover semua daerah operasi implan tadi, agar implan ini menghasilkan hasil yang baik. Operasi tahap pertama dilakukan. Tahap pertama yang saya lakukan adalah memberikan agen anestesi atau topical anestesi sebelum saya melakukan deponir dari larutan anestesi. Setelah 6 menit, saya melakukan pengirisan atau insisi. Tujuannya dari insisi ini adalah melihat akses tebalnya dari tulang. Dan ternyata pada bekas pencabutan memiliki kualitas tulang yang kurang bagus. Pemasangan implan dimulai dari implan yang paling belakang dulu atau bagian posterior. Tujuannya agar keseimbangan lebih mudah tercapai. Pemasangan pertama adalah implan dengan ukuran 45 dengan panjang 10 mm. Dilakukan pengeburan dengan pilot drill, dilakukan dengan serial drilling atau penguburan, dan diakhiri dengan pemasangan implan. Pada pemasangan implan bagian belakang pada kasus ini sangatlah mudah atau simpel. Namun pada pemasangan pada bagian depan yang merupakan bekas cabutan, kita melakukan dengan implan lebih dimasukkan dari level tulang. Tujuannya agar dari ekspos tulang itu lebih bisa dihindarkan. Setelah pemasangan implan nomor 4, 5, 10 mili pada bagian depan, saya melakukan pemberian titanium mesh. Tujuannya untuk memberikan kontur dan mempertahankan dari ketebalan tulang itu sendiri sebelum pemasangan graft atau cangkok tulang. Pemasangan implan yang dilakukan hari ini adalah pemasangan pada tahap pertama, yaitu tahap bedah memasukkan fixture atau skru dari implan. Implan ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu 2 tahap bedah di awal dan 2 tahap bedah di akhir. Pada setiap kunjungan pemasangan implan, dilakukan pemberian dari bagian-bagian implan itu sendiri. Pada tahap pertama, fixture atau skru dimasukkan dan gusi mengcover semua bagian dari skru tersebut. Pada tahap 2, gusi dilakukan pembedahan lagi. Tujuannya memberikan koneksi dari skru itu sendiri ke atas tembus ke dalam gusi. Tahap 2 berakhir, berarti tahap bedah selesai. Tahap selanjutnya adalah tahap prostetik atau tahapan gigi palsu. Tahap ketiga adalah tahap pencetakan. Walaupun tidak memasukkan alat atau meninggalkan alat, namun kita memberikan analog dari pencetakan ke dalam implan, kemudian kita kirimkan ke dalam dental lab. Setelah 2 minggu, tahap 4 dilakukan dan dilakukan pemasangan dari final crown. Kira-kira panjang yang dilakukan operasi dari tahap 1 sampai tahap 4 ini adalah 3-4 bulan. Untuk pada kasus ini, pasien menghendaki untuk dilakukan pemasangan implan pada gigi yang hilang.
Perawatan dental implan tidak bisa serta-merta hanya memberikan implan pada daerah yang sehabis cabutan, tetapi kita harus memperhatikan keseimbangan pola kunyah dan jumlah gigi yang dipakai. Untuk kasus ini, pasien memang memiliki kebiasaan makan di sisi kanan atau di daerah yang bekas dicabut tersebut. Namun, pasien mengharapkan untuk pemasangan bagian yang dicabut itu terlebih dahulu, baru memperhatikan untuk kasus yang berikutnya. Tujuan dari keseimbangan pola kunyah ini adalah agar tekanan kunyah tidak berlebih pada daerah implan yang akan dipakai, sehingga keberlangsungan dari keberhasilan implan ini akan lebih lama dan akan memberikan hasil yang lebih baik. Pemasangan tahap implan pertama sudah selesai. Pasien akan kembali sekitar 2 atau 3 bulan. 2-3 bulan merupakan proses dari penyembuhan tulang atau jaringan keras. Instruksi pasien pasca bedah adalah menghindari makanan panas dan banyak berkumur. Dan pasien kontrol 2 minggu setelah pemasangan implan. Tujuannya adalah pelepasan jahitan agar oral hygiene lebih tercapai. Demikian pemasangan implan tahap 1 dengan graf.
Demikian pemasangan implan tahap 1 sudah selesai. Semoga dengan video ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya.